Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Kaltim dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dr. Agus Riansyah Ridwan, SIP, MSI, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Sosperda Provinsi Kaltim Nomor 4 Tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika P4GN, yang digelar di Aula Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta, anggota relawan tim Gajah Mada Kutai Timur, komunitas relawan yang dibina langsung oleh Agus Riansyah Ridwan sebagai pembina. Agus Riansyah mengatakan, perda tersebut tidak hanya mengatur aspek penindakan, tetapi juga menitik beratkan pada pencegahan, fasilitasi, serta keterlibatan masyarakat secara sistemik. Perda ini harus dipahami dan dipelajari dengan baik oleh masyarakat, agar mengerti tujuan dan arah kebijakan pencegahan narkotika. Pemprov Kaltim ini yang mengatur tentang fasilitasi dan pengelolaan narkotika, dalam hal ini Perda Nomor 4 Tahun 2022. Tentunya ini harus dipahami dan dipelajari masyarakat baik-baik agar supaya masyarakat mengerti persis maksud dan tujuan perda ini, karena diharapkan dalam penanganan terkait soal fasilitasi dan penanganan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini, semua stakeholder terlibat, semua lapisan masyarakat terlibat, mulai dari pemerintah sendiri, penegak hukum kita, dan harusnya itu masyarakat, semua stakeholder masyarakat sampai ke level pedesaan, pemerintahan desa itu harusnya terlibat. Bahkan kita harus membentuk relawan-relawan dalam rangka untuk melakukan pencegahan, pembinaan, sosialisasi, termasuk membentuk mewujudkan desa-desa bersih yang bersih daripada narkotika dan psikotropika. Nah, itu tujuannya. Jadi di dalam perda ini selain daripada bagaimana mengatur kita pemahaman dalam penanganan, yang kedua ada akses-akses yang bisa melibatkan orang mengambil peran, menjadikan lapangan pekerjaan bahkan dan lain sebagainya, untuk mengaktifkan pemuda-pemuda kita yang bermanfaat tetapi memiliki selain berkontribusi sebagai ada profit yang bisa didapatkan dalam rezeki. Agus Riansyah menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2022 juga membuka ruang fasilitasi dari pemerintah, termasuk dukungan anggaran, program pembinaan, hingga penguatan kegiatan sosial dan budaya yang produktif sebagai alternatif positif bagi masyarakat. Ada implikasi dan konsekuensi dari perda ini. Jika masyarakat mau terlibat, tentu ada dukungan dari pemerintah, termasuk anggaran dan program pendukung. Ini bukan hanya soal larangan, tetapi juga solusi, katanya. Selain itu, perda tersebut juga mengatur mekanisme rehabilitasi serta penjelasan mengenai sanksi pidana dan non-pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, mengingat narkotika merupakan extraordinary crime yang berdampak sistemik dan jangka panjang. Dampak narkotika ini sangat berbahaya dan bisa menghancurkan generasi ke depan. Karena itu perda ini tidak cukup hanya disosialisasikan, tetapi harus ditindaklanjuti, tegasnya. Sebagai langkah lanjutan, Agus Riansyah menyebut akan mendorong kegiatan training of trainer TOT agar semakin banyak masyarakat memiliki kapasitas melakukan edukasi dan pengawasan di lingkungannya masing-masing. Terkait tema remaja dalam materi sosialisasi, ia menilai hal tersebut tetap relevan meskipun peserta berasal dari berbagai usia. Walaupun pesertanya tidak semua remaja, orang tua tetap punya peran penting dalam mencegah anak-anak dan remaja di sekitarnya. Jadi temanya tetap relevan, jelasnya. Agus Riansyah yang memiliki daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini menambahkan bahwa sosialisasi perda narkotika telah dilakukannya beberapa kali sebagai bagian dari program penyebarluasan perda tahun 2022 sampai tahun 2024. Wah, kalau PKS jelas, karena PKS itu punya gerakan pengkaderan. Kita itu membina mulai dari anak PAUD sampai anak perguruan tinggi. Kita ada guru-guru kelompok mingguan untuk menyadarkan orang. Kalau diikutin Pak? Ada. Jadi di PKS itu memang kan partai kader. Jadi kita itu sekarang itu kita diarahkan untuk satu kader itu membina 3 kelompok.
Karena kita ini bergeraknya memang dalam rangka memang tujuannya untuk bagaimana menyadarkan orang itu untuk taat kepada agamanya, taat kepada bangsa dan negara. Ia berharap, melalui Perda P4GN ini, seluruh elemen dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing demi melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari bahaya narkotika. Aturannya sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah kemauan kita semua untuk aktif terlibat. Si Presiden ini terkait semua stakeholder terlibat dalam pemberantasan narkotika ini, dalam rangka untuk pencegahan narkotika ini, memfasilitasi narkotika ini agar supaya tidak beredar, tidak merusak generasi kita ke depan, merusak bangsa dan negara kita. Tentu semua harus kita terlibat dengan peran yang bisa kita ambil masing-masing. Saya rasa negara, bangsa dalam hal ini, pemerintah provinsi, daerah itu sudah membuat aturannya agar supaya kita bisa aktif terlibat